Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Ati Indriati, guru ekonomi SMA Negeri 1 Sukadana Kabupaten Ciamis. Pada hari ini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian kebijakan moneter. 2. Menjelaskan tujuan dan peran kebijakan moneter. 3. Menjelaskan instrumen kebijakan moneter. 4. Menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. 5. Menjelaskan tujuan dan peran kebijakan fiskal dan menjelaskan instrumen kebijakan fiskal. Pengertian, fungsi, dan peran kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan bergairahnya dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Adapun fungsi kebijakan moneter di sini adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Instrumen kebijakan moneter. Tight money policy atau kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga bank, menjual surat berharga Indonesia, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Instrumen yang kedua yaitu easy money policy atau kebijakan uang longgar. Adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan uang longgar dapat berupa penurunan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto, pembelian surat-surat berharga, atau kebijakan pasar terbuka, penurunan cadangan kas, atau kebijakan kas rasio, dan kelonggaran pemberian kredit. Instrumen yang ketiga adalah open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter yang keempat adalah diskon policy atau kebijakan diskonto. Pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Kebijakan yang keenam yaitu kas rasio atau kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau rasio kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat, deposito, dan lain-lain. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah tidak boleh dipinjamkan. Itu yang disebut dengan cadangan kas minimum. Instrumen selanjutnya yaitu kebijakan kredit ketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar berdasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability,
collateral, capital, dan condition of economy. Instrumen selanjutnya yaitu moral suasion atau kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepas tabungan. Selanjutnya, sekarang kita akan mempelajari tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Adapun tujuan kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Ada beberapa macam anggaran yang biasanya dilaksanakan oleh negara sesuai dengan kondisi ekonomi, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus, dan anggaran defisit. Demikianlah materi pelajaran tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.